Beyond Time, bab 755-756. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tuan Mudasu, kami merasa terhormat atas kunjungan Anda. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam keramahan kami. Jika Tuan Muda sedang senggang, bisakah kita pindah ke tempat lain? Seorang tetua dari sekteku telah mengundangmu untuk mengobrol. Kata-kata nenek tua itu sopan. Setelah mengatakan itu, dia menatap Su Qing dengan penuh pertanyaan. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Mereka semua menyadari latar belakang Su Qing. Oleh karena itu, mereka hanya bersulang untuknya sebelumnya dan tidak berlebihan. Mereka tidak benar-benar membongkar kedok satu sama lain. Lagi pula, tidak ada alasan bagi mereka untuk melakukan ini untuk seorang wanita. Namun, dalam laporan intelijen mereka, Su Qing tidak ada hubungannya dengan menara pelupa dunia fana yang merupakan sekte super dari ras manusia dan didukung oleh dewa dari ras langit mistik bulan api. Sikap mereka ambigu. Bahkan kaisar manusia pun hanya bisa menyetujuinya secara diam-diam. Oleh karena itu, sungguh mengejutkan bahwa sekte ini begitu sopan kepada Su Qing. Yang menimbulkan banyak spekulasi adalah tetua sekte yang disebutkan oleh nenek tua itu. Tatapan semua orang berkedip. Pangeran bermarga Peng juga menyipitkan matanya. Sikapnya terhadap Su Qing sama seperti berbagai pihak lainnya. Dia tidak menyinggung, tetapi juga tidak mendekat dan menjaga jarak tertentu. Oleh karena itu, ketika dia melihat Ling Yao duduk di samping Su Qing sebelumnya, meskipun ada gejolak di hatinya, dia tidak bereaksi secara intens. Identitasnya dan latar belakang menara dunia fana ini membuatnya menahan diri. Namun, reputasinya agak tercoreng, jadi dia secara diam-diam mengizinkan orang di sebelahnya untuk bersulang untuk Su Qing. Baru saja, ketika dia melihat bahwa itu sudah cukup, dia tidak ingin memperdalam masalah ini, jadi dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Namun, kedatangan nenek tua itu membuatnya lebih banyak memikirkan Su Qing. Meng Yunbai dan Huang Kun juga terkejut saat melihat Su Qing. Su Qing menghela napas dalam hati. Dia kurang lebih sudah menebak jawabannya. Sebenarnya, ketika Meng Yunbai memperkenalkan menara dunia fana dan dewa yang disembahnya, Su Qing sudah mengerti. Namun, ini adalah kota kekaisaran umat manusia. Menurut pemahamannya tentang Dewi Merah, menyembah dewa dan keturunan dewa adalah hal yang berbeda. Selain itu, setelah mengalami peristiwa persembahan bulan bersama, Su Qing tahu bahwa Dewa Api Bintang bukanlah musuh, setidaknya untuk saat ini. Adapun masa depan, sulit untuk mengatakannya. Inilah juga alasan mengapa Su Qing masih memilih untuk datang ke sini. Setelah ketahuan, Su Qing berpikir sejenak sebelum menangkupkan tinjunya ke arah nenek tua itu dan setuju untuk pergi ke sana. Begitu saja, di bawah tatapan semua orang, Su Qing dan nenek tua itu pergi. Ling Yao juga pergi bersama mereka. Setelah Su Qing pergi, semua orang memiliki pemikiran yang berbeda dan pergi satu persatu. Mereka akan segera memberitahu keluarga mereka tentang apa yang terjadi hari ini. Bisa dibayangkan bahwa berbagai kekuatan akan semakin membebani Su Qing. Putra kekaisaran yang bermarga Peng juga termenung. Saat ia menatap susunan teleportasi yang ditinggalkan Su Qing, kilatan aneh muncul di matanya. Meng Yunbai berkedip. Awalnya dia mengira sudah sangat mengenal detail tentang Su Qing. Namun, setelah dicermati, ternyata yang dia ketahui hanyalah informasi permukaan. Di balik penampilan luarnya, Su Qing bahkan memiliki lebih banyak kartu tersembunyi. Menarik, Meng Yunbai tersenyum dan pergi juga. Pada saat yang sama, Su Qing mengikuti nenek tua itu dan berteleportasi keluar dari surga kolam abadi. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar aula leluhur di kedalaman menara dunia fana. Di sini, nenek tua itu dengan hormat membungkuk ke arah aula leluhur dan mundur beberapa langkah, memberi isyarat agar Su Qing masuk sendirian. Menatap gerbang aula leluhur, Su Qing menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju untuk mendorongnya sedikit. Gerbang perlahan terbuka dan cahaya merah muda menyebar, menyelimuti sosok Su Qing. Su Qing juga melihat patung rubah tanah liat yang diabadikan di altar aula leluhur. Sambil memandang patung rubah dari tanah liat itu, Su Qing menangkupkan tinjunya dan membungkuk.
Salam, Tuhan Yang Maha Tinggi. Tawa riuh bergema di aula leluhur. Saudaraku yang bau, kau begitu pendiam selama persembahan bulan. Aku tidak menyangka kau akan datang ke tempat seperti ini. Bagaimana mungkin aku tidak tahu tempat apa ini? Untungnya, aku terbangun tepat waktu. Kalau tidak, kau pasti sudah dimangsa oleh para jalang itu. Su King tetap diam. Kakak Bao, apa kau terkejut melihatku? Apa kau senang? Su King menggelengkan kepalanya. Aku tidak heran. Bukankah dewa tertinggi tadi duduk di sampingku? Tubuh rubah tanah liat itu bersinar saat ia membuka matanya dan menatap Su King dengan main-main. Pengamatan adik kecil yang bau itu bagus. Kau benar-benar merasakan secercah kesadaran ilahiku pada Ling Yao. Apa pendapatmu tentang Ling Yao? Dia adalah gadis suci yang kupilih sendiri. Di ras surga mistik bulan api, aku juga memiliki gadis suci lainnya. Nanti aku akan mengajaknya bermain denganmu. Jika kau menyukai mereka, aku izinkan kau berbagi setetes esensi yangmu dengan masing-masing dari mereka. Su King sudah terbiasa dengan ejekan dalam ucapan rubah tanah liat itu. Dia tidak terpengaruh tetapi bertanya dengan sopan. Pasti ada alasan lain mengapa dewa tertinggi memanggilku, kan? Rubah tanah liat itu memutar matanya, memperlihatkan ekspresi yang mengatakan bahwa dia tidak menyenangkan. Ekspresimu. Aku tidak bisa dengan mudah turun ke sini dengan tubuh asliku karena kaisar pemegang pedangmu menjaga kota ini, jika tidak, aku akan ditebas olehnya. Saat ini, aku sangat menginginkan esensi yangmu. Lupakan saja, lupakan saja. Waktu semakin sempit, aku tidak akan terjaga lama. Kurasa kaisar pemegang pedangmu akan merasakan kehadiranku sebentar lagi. Aku memanggilmu untuk mengingatkanmu tentang sesuatu. Kaisar manusia Anda sedang melakukan sesuatu yang besar yang belum pernah dilakukan oleh kaisar umat manusia sejak zaman kuno. Mata Su King menyipit. Rubah tanah liat itu tersenyum tetapi tidak mengatakan sesuatu yang spesifik. Sebaliknya, ia mengangkat kepalanya dan menatap ke kejauhan. Selain itu, kalian juga harus berhati-hati terhadap ketua negara umat manusia kalian, orang itu sangat berbahaya. Suara rubah tanah liat itu terdengar serius. Dia agak mirip denganmu. Ketika Su King mendengar ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan hendak berbicara. Namun, pada saat berikutnya, aura ilahi yang menakutkan menyebar dari patung kaisar pemegang pedang dan menyelimuti tempat ini. Patung rubah tanah liat itu mendengus dingin, tampak sedikit tidak yakin. Namun, pada akhirnya, ia tetap menutup matanya dan kembali menjadi patung. Pada saat yang sama, ia memancarkan kekuatan lembut yang mengirim Su King keluar dari aula leluhur. Lama kemudian, perasaan ilahi itu menghilang. Nenek tua di luar aula leluhur itu memberikan tatapan penuh makna. Sebagai hamba dewa tertinggi, dia sangat menyadari bahwa patung-patung dewa ada di setiap menara dunia fana. Namun, itu hanyalah patung dan jarang sekali mereka bangkit seperti hari ini. Khususnya untuk orang yang masih lajang. Namun, dia tahu masalah ini menyangkut dewa, jadi lebih baik baginya untuk tidak menyelidikinya. Dia sedikit menundukkan kepala dan dengan sopan mengantar Su King keluar dari menara dunia fana. Su King tetap diam sepanjang jalan. Saat melangkah keluar, dia menoleh dan melirik menara dunia fana sebelum berbalik dan berjalan ke dalam malam. Pada saat itu, langit sudah gelap gulita. Langit malam ibu kota sangat gelap dan tidak ada bintang di langit. Langit tertutup lapisan awan tebal dan guntur yang teredam terdengar dari waktu ke waktu. Lampu-lampu di kota itu bisa dianggap terang, tetapi tidak setiap jalan sama. Hanya ada sedikit pejalan kaki di malam hari. Sebagian besar dari mereka telah kembali ke tempat tinggal mereka. Beberapa pejalan kaki berjalan sendirian dan beberapa berjalan berkelompok 3 hingga 5 orang. Mungkin karena suara guntur, tetapi karena kelembapan udara yang menyengat, para pejalan kaki berjalan terburu-buru. Saat itu, angin bertiup, membawa hawa dingin. Angin itu menerpa tanah dan atap, mengeluarkan suara rintihan saat menerpa wajah Su King. Begitu benda itu mendarat di wajahnya, musim seolah berganti. Musim gugur telah tiba. Su King merasakan hawa dingin di angin. Dia berjalan-jalan di jalanan dan merenungkan dua hal yang telah dikatakan oleh rubah tanah liat itu kepadanya. Peristiwa besar macam apa yang sedang diupayakan oleh kaisar manusia. Lama kemudian, suara percikan air bergema saat tetesan hujan jatuh ke tanah. Kilat menyambar dan hujan semakin deras. Cahaya redup terpancar dari tubuh Su King, menghalangi hujan.
Ia tidak berhenti di tempatnya, begitu pula pikirannya. Ini karena pada saat itu, ia sedang mengingat kalimat terakhir dari patung rubah tanah liat. Hati-hati dengan ketua ujian negara. Dia agak mirip denganku, Su King bergumam. Dia belum pernah melihat guru negara sebelumnya, tetapi dia merasa sangat tidak nyaman mendengar bahwa mereka agak mirip. Kesamaan yang dikatakan Dewa Api Bintang seharusnya tidak merujuk pada bahaya. Lagi pula, mustahil bagiku untuk membuatnya merasakan bahaya. Lalu, mengesampingkan poin ini, yang disebut kesamaan itu, seharusnya adalah aura, persepsi, atau penampilan. Di tengah hujan, Su King tiba-tiba berhenti. Ekspresinya berubah muram dan kilatan dingin muncul di matanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap jalan di depannya. Jalan ini panjang. Rumah-rumah di kedua sisinya tinggi dan pendek, dan masing-masing berwarna hitam pekat. Hanya tetesan hujan yang jatuh di atap, mengeluarkan suara yang jernih. Ketika jatuh ke tanah, tetesan itu menumpuk menjadi genangan kecil yang terus menyatu. Kilat menyambar, menerangi segalanya, bahkan angin sekalipun. Angin itu awalnya tak terlihat, tetapi dalam hujan deras, hujan membasahi tubuh angin yang tak terlihat itu, sehingga menamparkannya. Angin itu miring ke arah Su King dan menerjang ke arahnya. Di tengah dingin dan lembab, ada secercah ketajaman yang berubah menjadi pisau tersembunyi di antara angin dan hujan yang tiba-tiba melintas di depan Su King. Begitu mereka mendekat, sebuah tongkat berduri yang menyerupai iblis muncul. Tongkat penakluk seketika terbang keluar dari tas penyimpanan Su King. Di antara ketiga kepala itu, mata leluhur sekte berlian melebar karena marah sambil berteriak dan langsung melesat ke arah angin di depan Su King. Kecepatannya begitu tinggi sehingga melampaui angin dan hujan. Dalam sekejap, suara benturan bergema di tengah angin. Bilah-bilah panjang yang terbentuk oleh hujan patah dan berguling kembali, lalu runtuh. Adapun tongkat penakluk iblis, kecepatannya tidak berkurang saat dengan cepat berpindah di sekitar Su King. Setelah serangkaian suara dentingan menyebar, hujan menjadi semakin deras. Ketika mendarat di tanah, genangan-genangan kecil yang tak terhitung jumlahnya di tanah berkumpul dan menjadi satu, seperti danau. Aturan di tempat ini juga berubah total pada saat itu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Suasana di sekitarnya tampak kabur dan buram. Hanya kilat yang menyambar, guntur bergemuruh, dan air danau di bawah kaki Su King naik dengan cepat, seolah ingin menenggelamkannya. Yang lebih mencengangkan lagi adalah, di antara gelombang danau di sekitar Su King, muncul bentuk telapak tangan. Telapak tangan itu muncul dari dasar danau, ingin meraih Su King. Di kejauhan, sosok-sosok muncul satu demi satu di tengah hujan. Penampilan mereka tidak terlihat jelas dan mereka seperti makhluk air, bergegas menuju Su King dari segala arah. Setiap dari mereka memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Rumah-rumah hitam pekat di kedua sisi jalan juga berubah pada saat itu. Mereka berubah menjadi patung-patung botak hitam yang duduk bersila, berkaki. Mereka masing-masing membuka mata dan mengeluarkan suara-suara menyeramkan dan aneh. Dengarkan dekrit iblis hantu, wahai jiwa yang kesepian. 8 divisi hantu menetapkan, mereka yang memiliki dendam dalam hidup akan binasa, mereka yang tanpa kepala akan hidup. Angin turun dengan bilah-bilah mematikan, air meluap, dan hidup tergantung pada seutas benang. Selesaikan dendam untuk menemukan kedamaian, ketidakadilan membawa kehancuran. Berlututlah di hadapan altar kami, dan biarkan hidupmu kehilangan cahayanya di hadapan 8 trigram. Nyanyian-nyanyian itu membentuk gumpalan kabut hitam, menyembur dari mulut patung-patung botak itu, saling berjalin di udara membentuk sebuah rune hitam. Prasasti rune yang memanjang itu diguyur hujan, dan tinta menetes darinya, memancarkan kesan kerusakan dan kesuraman. Setelah itu, ia bergegas menuju Su King, ingin menyegelnya. Pada saat kritis ini, mata Su King berubah menjadi hitam pekat saat ia memunculkan pembatasan racun di matanya. Tatapannya yang mampu mengutuk apapun tertuju pada rune yang mendekat. Setelah pandangan tertuju padanya sejenak, rune itu bergoyang dan sedikit meredup. Racun menyebar di dalamnya, menyebabkan rune itu tak punya pilihan selain meledak dengan cahaya yang menyeramkan dan mencoba melawan. Setelah 2 tarikan napas, racun itu meningkat drastis dan mengeluarkan kabut beracun, berubah menjadi wajah-wajah hantu jahat yang kabur dan meratap. Setelah 3 tarikan napas, rune itu bergemuruh dan hancur, mulai terkikis. Namun, jaraknya sudah kurang dari 30 kaki dari Su King.
Racun di tubuh Suking meletus sepenuhnya pada saat ini. Bukan hanya tatapannya yang menyebarkan racun, tetapi tubuhnya juga menyebarkannya, menyelimuti sekitarnya dan membentuk badai yang menyapu ke arah Rune. Terdengar suara nyaring. Rune hitam itu seolah memiliki kehidupan sendiri dan tidak secara paksa menekan racun tersebut. Sebaliknya, rune itu larut dan membentuk rune-rune tak terhitung jumlahnya yang tersebar di sepanjang jalan. Dari kejauhan, tampak seperti lembaran dupa yang berserakan, membuka jalan antara yin dan yang, menyegel jiwa-jiwa dari zaman yang tak terhitung jumlahnya. Langit menjadi gelap, hal itu menutup lingkungan sekitarnya, menutupi langit dan menyelimuti tanah, menyebabkan jalan panjang ini terisolasi dari kota kekaisaran dan menjadi ruang yang berdiri sendiri. Di ruang ini, aturan diubah dan hukum terpengaruh. Semuanya benar-benar berbeda dari dunia luar. Genangan air di tanah telah lama berubah menjadi danau dan dengan cepat meluap, menenggelamkan kaki dan pinggang Suking. Seolah-olah air itu ingin menenggelamkan segala sesuatu di sini. Kutukan Dao memperkuat tempat ini. Pada saat yang sama, 52 patung itu berdiri dari posisi bersila dan melangkah di atas air, langsung menuju ke Suking. Sejumlah besar makhluk air telah muncul sebelumnya. Mereka bukanlah kultivator, melainkan terbentuk melalui seni ilahi. Niat membunuh mereka sangat kuat dan mereka sudah mendekati Suking. Ada juga telapak tangan yang terbentuk di bawah air yang membawa niat pemusnahan, pembantaian, dan aura hantu serta iblis saat mencengkeram. Bahaya mendekati Suking dari segala arah. Hujan semakin deras, membasahi pakaian dan rambut panjang Suking. Niat membunuh itu semakin menguat, merasuki tubuh dan jiwa Suking. Jalan panjang itu kacau balau, menipu langit dan menenggelamkan bumi. Ini adalah jebakan yang dibuat oleh makhluk air dan roh jahat. Untuk dapat merapal mantra ini, seseorang setidaknya harus memiliki kultivasi repositori roh yang sempurna. Terlebih lagi, harus ada banyak repositori roh untuk membentuk formasi tersebut. Ada kemungkinan besar bahwa nihilitas telah bertindak. Hanya dengan cara itulah niat membunuh seperti itu dapat terbentuk. Terlebih lagi, ada kemungkinan besar bahwa pihak lain tidak datang secara pribadi tetapi melancarkan mantra dari jauh. Mereka ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat dan mengetahui rute Suking dengan sangat baik, jadi mereka membuat pengaturan di jalan panjang ini sebelumnya. Semua pikiran itu melintas di benak Suking. Ekspresinya serius dan rasa dingin menjalar di matanya. Sejak meninggalkan persembahan bulan, dia belum pernah merasakan krisis hidup dan mati seperti ini. Ada cara yang sangat sederhana untuk menetralisir bahaya tersebut, yaitu dengan meledakkan matahari kuno. Namun, jika dia melakukannya, dia juga tidak akan mampu menahan ledakan tersebut. Yang terpenting, jika dia meledakkan matahari kuno di sini, itu akan memengaruhi seluruh kota kekaisaran. Ini mungkin salah satu tujuan pihak lain. Suking menyipitkan matanya dan basis kultivasi di tubuhnya langsung meledak. 3 wadah ilahi di belakangnya menjulang ke langit dan tungku di dalamnya bergerak dengan suara gemuruh, membentuk kekuatan ilahi dan api yang menyebar ke segala arah. Suhu tinggi seketika memenuhi seluruh ruangan dan danau mulai menguap dengan cepat, membentuk kabut. Pada saat ini, tubuh Suking meminjam kekuatan dari penyimpanan ilahinya untuk melayang ke langit. Begitu dia meninggalkan permukaan air di bawahnya bergejolak dan sebuah telapak tangan tiba-tiba terulur, ingin menangkapnya. Suking tampak tanpa ekspresi. Dia mengangkat tangan kanannya ke langit. Seketika itu juga, bayangan di sekitarnya muncul dan menyebar dengan cepat ke segala arah dengan dirinya sebagai pusatnya. Saat bayangan menyebar, zat-zat anomali pun muncul. Itu adalah bayangan Suking. Pada saat ini, bayangan itu menyebar dan menyelimuti tempat ini. Zona terlarang yang telah ditelannya dilepaskan di ruang ini, menutupi tempat tersebut. Zona itu berubah menjadi pusaran hitam di atas Suking dan berputar dengan cepat. Ada air di tanah dan bayangan di langit, dengan Suking di antaranya. Karena tempat ini terpencil dan menjadi entitas yang mandiri, maka merilis zona terlarang di sini tentu saja merupakan pilihan yang paling tepat. Menggunakan kekuatan dewa untuk menekan mantra para kultivator adalah salah satu cara untuk bertarung. Pada saat itu, ketika bayangan menyebar, seluruh ruang bergoyang. Bayangan Suking juga dengan cepat berubah bentuk, membentuk telapak tangan, mirip dengan telapak tangan air di bawah ini. Telapak tangan itu hitam pekat, dan di dalamnya terlihat sebuah pohon besar,
menggantungkan peti mati seperti pendulum, berayun dengan suara berderit, bergema seperti bisikan, memengaruhi kutukan di sekitarnya. Saat niat membunuh meledak di mata Suking, tangan kanannya turun. Seketika itu juga, telapak tangan yang terbentuk dari bayangan turun dari langit. Setelah menembus tubuh Suking, telapak tangan itu bertabrakan dengan telapak tangan air yang muncul dari bawah. Suara gemuruh itu berubah menjadi gelombang suara yang memekakkan telinga dan menyebar ke segala arah. Dimanapun gelombang itu lewat, hujan mereda dan riak muncul di permukaan air tempat makhluk hidup berdatangan. Adapun 52 patung itu, langkah kaki mereka juga terhenti. Pada saat yang sama, Suking sedikit membungkuk dan melengkungkan punggungnya. Seluruh tubuhnya melesat seperti anak panah yang lepas dari busur, menuju langsung ke patung-patung itu. Tongkat penakluk iblis yang menari di sampingnya melesat dengan kecepatan tinggi dan melesat ke arah makhluk air yang beriak. Dalam sekejap mata, pertarungan pun dimulai. Berkat penyempurnaan khusus dari guru tua ketujuh, kekuatan tongkat besi itu sungguh mencengangkan. Ketiga wajah di atasnya terbuka pada saat ini. Mata Dewi Merah dan Dewa Terlarang Abadi terbuka, memberikan lebih banyak kekuatan, menyebabkan kekuatan tongkat penakluk iblis meningkat pesat. Tongkat itu menembus makhluk hidup di dalam air. Setelah tertembus, makhluk hidup di air tidak dapat terbentuk lagi, seolah-olah mereka telah kehilangan nyawa dan berubah menjadi air biasa yang berceceran kemana-mana. Suking bahkan lebih kuat. Kecepatannya begitu cepat hingga meledakkan hujan dan wujudnya berubah dengan cepat. Sumber kekuatan ilahi pertama di belakangnya mengeluarkan suara petir surgawi dan terpecah menjadi bagian-bagian yang tak terhitung jumlahnya yang mengejar Suking, menyatu ke dalam tubuhnya satu persatu saat dia bergerak maju. Inilah sumber ilahi. Saat sumber ilahi menyatu ke dalam tubuhnya terkoyak dan dia tumbuh lebih besar dan lebih tinggi. Tubuhnya mirip dengan kaisar hantu dan dia mengenakan mahkota. Cahaya keemasan yang menyilaukan terpancar dari tubuhnya dan berubah menjadi warna pelangi di sekitarnya. Jantungnya bagaikan tungku dao surgawi yang berdebar seperti guntur, meletus dengan kobaran api yang membakar seluruh tubuhnya. Ada juga tombak hitam yang dikelilingi oleh kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya yang muncul begitu saja. Suking meraihnya dan muncul di depan sebuah patung. Dengan satu ayunan tombak, patung itu bergetar dan langsung roboh, berubah menjadi kepingan-kepingan tak terhitung yang tersebar ke segala arah. Ini adalah tingkatan pertama wujud Dewa Suking. Setelah ia memperlihatkannya, kekuatan tempurnya melonjak secara eksplosif. Terlebih lagi, tombak terlarang itu mengandung kekuatan yang mengerikan. Dengan kecepatan Suking, tubuhnya langsung bergerak menembus puluhan patung. Tak satu pun patung yang mampu menahan satu pukulan pun dan roboh satu demi satu. Namun, Suking perlahan mengerutkan kening. Setelah patung terakhir hancur di bawah tombaknya, kehidupan yang intens pun dimulai. Krisis hidup dan mati tiba-tiba muncul di hati Suking. Tanpa ragu sedikit pun, ia langsung mengangkat tangan kanannya dan melemparkan tombak di tangannya ke ujung jalan yang panjang itu. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sepotong daging Dewi Merah dan memegangnya di telapak tangannya. Tombak hitam itu melesat di udara sambil membawa kilat yang tak terhitung jumlahnya. Saat dentuman keras menggema, tombak itu menancap di udara di ujung jalan panjang, namun tidak mampu menembusnya. Tempat itu adalah penghalang segel, dan di lokasi ujung tombak, orang bisa melihat sudut kemeja hitam yang dipaku di sana. Sebelumnya, seseorang bersembunyi di sini. Pada saat yang sama, sebuah suara dingin bergema di jalan yang panjang itu. Kami meremehkanmu, dan kau juga meremehkan kutukan Dao. Keunggulan Dao bertanya, apa artinya jika orang hidup dihukum sementara orang mati dibiarkan? Kami menjawab, karena citra Dao mengunci langit dan bumi. Saat kata-kata itu diucapkan, 52 patung botak hitam yang hancur meledak dari danau dan membentuk 52 rantai besi, langsung menuju ke arah Suking. Terlepas dari upaya Suking untuk menghindar, semuanya sia-sia karena rantai-rantai itu langsung mengikat dan menjeratnya. 52 rantai besi mengikat Suking sementara ujungnya berada di danau. Dari kejauhan, pemandangan ini tampak seperti mereka sedang merantai iblis. Sang penguasa Dao memejamkan mata dan bertanya, apa arti dari angin yang turun membawa bilah-bilah mematikan, air yang meluap, dan nyawa yang tergantung pada seutas benang? Kami menjawab, karena air Dao dapat menyegel semua roh. Ini bukanlah akhir. Saat suara itu terdengar lagi,
air danau berubah menjadi benang-benang yang merambat melalui rantai besi, menuju langsung ke Suking, melilitnya sekali lagi. Ikatan yang halus namun nyata ini menyegel semua indera ilahi dan semua indera, semakin menutupi mata Suking. Keunggulan Dao bersukacita dan bertanya lagi, apa artinya memperbaiki kesalahan dan meluruskan kekeliruan, menggulingkan alam semesta, dan mengaburkan perbedaan antara benar dan salah. Kita semua mengerti, itu adalah kutukan Taoisme yang membelenggu jiwa. 52 paku hitam muncul dari danau. Setelah diperiksa lebih dekat, terlihat bahwa di setiap paku terdapat patung botak hitam yang telah menyusut berkali-kali. Mereka bersiul dan langsung menusuk seluruh tubuh Suking dengan kecepatan yang mencengangkan. Tempat-tempat yang mereka tusuk adalah pembuluh darah yang berhubungan dengan jiwa Suking. Ini sama saja dengan memaku jiwa reinkarnasi. Sang penguasa Dao memejamkan mata dan mendesah, 100 hantu duduk, melayani penguasa dunia bawah, jiwa-jiwa dimurnikan, 5 neraka kotor, 100 eliksir misterius, 7 cairan tidak mencukupi, terus-menerus menimbulkan penderitaan tanpa batas, hukum-hukum mengatur. Saat kata-kata itu terucap, kekacauan meletus di sekitarnya, sosok-sosok makhluk yang tak terhitung jumlahnya, jiwa-jiwa dari berbagai ras, semuanya berubah menjadi gumpalan kabut hitam, berkumpul membentuk rune hitam awal, melesat cepat menuju tengah dahi Suking. Yang lebih mencengangkan lagi adalah jalan panjang tempat Suking berada, yang terisolasi dari kota kekaisaran, akhirnya berubah penampilannya. Jalan ini sama sekali tidak panjang. Ini adalah jimat berbentuk persegi panjang yang telah diperbesar berkali-kali. Ada 2 jimat, 1 yin dan 1 yang, 1 terang dan 1 gelap. Di ujung jalan yang panjang itu terdapat ujung jimat gelap. Pada saat itu, jimat itu melengkung ke atas dan bergerak menuju Suking, bermaksud untuk berkoordinasi dengan jimat hitam di depannya, untuk benar-benar menyegelnya. Perasaan krisis hidup dan mati terus meningkat di hati Suking. Namun, dia tetap tidak meledakkan matahari kuno itu. Sebaliknya, dia menghancurkan potongan daging Dewi Merah di tangannya. Tempat penyimpanan ilahi kedua di belakangnya bergemuruh dan berubah menjadi kabut hitam pekat yang langsung menyelimuti sosok Suking dan menyatu dengan tubuhnya. Sesaat kemudian, aura mengerikan menyebar ke seluruh bumi. Hancur berkeping-keping saat kabut berputar. Terdengar juga raungan menyakitkan Suking yang terdengar seperti berasal dari dewa atau iblis. Kemanapun suara itu lewat, kehampaan akan meledak dan rune akan bergetar, menyebabkan riak hebat di danau.